Oke, udah komplit Mbak, monggo. Oke, kita mulai ya. Ya. Mas Haji, bentar. Ya. Aku kebelet pipis. Dulu ya. Ya. Sebentar ya, sebentar. Aman. Bentar guys. Gimana selama pandemi? Apakah kalian mulai jenuh atau bagaimana, Mas? Mas, kuy. Iya, seperti saya bilang tadi, malah jadi tambah sibuk. Sebenarnya kalau bisa apa ya? Jadi semua itu ada hikmahnya, wis. VZZZZ. Oke. Ini kalau nggak ada pandemi, kalau aku Hikmahnya buat trail. ya kemarin sudah dijual tuh satu-satu. Akhirnya habis tadi harus ngapain ya? Oh ternyata akhirnya belajar untuk bisnis kayak gitu jadi bisa jadi kerannya nambah lah, jadi malah asik. Ya semoga nanti kalau hilang apa namanya pandemi hilang udah bisa jalan semua, ada benar-benar tetap jalan itu jalan jadi Iya. Jadi makin kaya lah jadinya ya. amin. Itu ya. Oke. Tapi itu juga tahu. Oh my god. Jadi gimana? Down for life selama pandemi apakah ada yang sesuatu dikerjakan atau ada rules lain dari teman-teman? Ya, sebenarnya sih seperti kata Mas Isa, ternyata ketika pandemi itu kami mempunyai waktu luang lebih banyak untuk menggarap materi. Karena biasanya kami hampir setiap akhir pekan kami harus pergi dari kota ke kota lain untuk manggung. Ketika pandemi itu semua kan harus berhenti gitu. Dan di saat itu kemudian kami memutuskan untuk menyelesaikan materi untuk album baru. Dan itu bisa selesai dengan berbagai cara, karena kami yang tinggal di tiga kota yang berbeda, kayak Mas Isa ada di Jogja, Mas Latif dan Mas Rio ada di Solo, saya dan Matius ada di Jakarta. Jadi kami memanfaatkan teknologi dengan mengirimkan materi dengan melalui Zoom meeting, dengan Google Meet untuk kemudian kami menggarap. Akhirnya kita bulan apa itu Mas? Tahun lalu ya, akhir tahun lalu ya. Tahun lalu. Tahun lalu kami melakukan sesi rekaman untuk semua aransemen semua musik di Jakarta, di studio Darktones-nya milik Black Angel di Jakarta Timur. Dan itu sudah selesai, dan secara bertahap kami keluarkan single-single. Jadi tahun 2019 kami udah keluarin single Mantra Bentala dulu ya, Latif ya. Betul. Kemudian di tahun lalu kami keluarkan single Apokaliptika, dan rencananya di Desember ini kami mengeluarkan single baru lagi yang Children of Eden. Oke. Dan rencananya sebenarnya album sudah siap semua, tinggal saya take vokal, tinggal mixing mastering, kemudian kita tinggal rilis saja. Tapi kami ada banyak beberapa pertimbangan untuk menunda album ini sampai keadaan sudah semakin baik. Mudah-mudahan ya tahun depan kan keadaan kayaknya mudah-mudahan sudah semakin baik. Mungkin kemudian sudah bisa manggung secara bebas lagi. Itu mungkin saatnya kami untuk merilis albumnya. Itu kami dengan banyak pertimbangan. Mungkin Mas Latif juga mau nambahin? Lanjut dulu. Kamu Tip. Kamu pelongo aja. Kalau aku baca-baca gitu kan ketika ngobrol-ngobrol bareng sama teman-teman anak-anak band itu bilangnya apaan virtual gitu kan, tidak ada kepuasan katanya teh. Kalau menurut teman-teman gimana? Apakah ada kepuasan gitu? Ngomong tuh Latif. Kepuasannya selalu ada tapi berbeda ya Mbak. Kayak misalnya ini seks gitu. Kamu pasti lebih senang seks langsung daripada seks virtual kan? Seks virtual tuh gimana? Oh, PCS. Ya, tapi bagaimanapun juga itu ada keseruannya tersendiri, berbeda lagi kan. Ya, tapi memang kalau bilang lebih seru pasti lebih seru yang asli. Tapi ketika virtual pasti berbeda. Tapi yang menarik itu tadi seperti kata Mas Isa, selalu ada hikmahnya. Dari situ akhirnya kami banyak menemukan hal-hal baru dari sisi teknis, misalnya bagaimana sistem rekamannya, ataupun juga dari sisi secara fisik dan mental. Karena ketika manggung virtual itu kan kalau kita manggung misalnya dapat durasi 1 jam gitu, ya udah 1 jam itu kan udah selesai gitu kan, selesai. Ketika virtual itu ada post productionnya, ada pra productionnya, ada post productionnya ada, dan itu akhirnya kan jadi pelajaran lagi buat kami. Itu sih yang menarik ya. Ya Mas Latif ya, pasti berbeda kan virtual dan langsung ya? Ya pasti beda lah. Maksudnya kan kalau biasanya kita main
ditonton banyak orang. Penonton itu kan ngasih energi sama playernya. Beda kalau misalnya virtual nggak ada orang, kita berusaha main maksimal, main seolah-olah banyak yang nonton. Itu kalau nggak terbiasa memang beda. And kalau misal dilihat dari sosial medianya Down for Life kan memang apa ya, orang-orang kan mengatur media sosialnya tuh menjadi lebih apa ya, lebih tertata, fitnya kayak gimana, isunya kayak gimana. Tapi kalau Down for Life tuh kalau aku perhatiin dari kan aku nge-scroll gitu kan, kayak banyak kan ada yang anaknya baru lahir di upload gitu kan, terus kayak apa ya, kayak sesantai itu kalau Down for Life. Tapi sebenarnya kalau dari Down for Life sendiri memang dibuat sesantai itu atau memang oh ya udah terserah aku atau gimana? Ya sebenarnya seorganik itu ya. Seorganik itu. Misalnya ketika ya Latif anaknya lahir itu kan sebenarnya memang itu anaknya Latif, tapi secara tidak langsung itu adalah menjadi bagian dari kami kan. Benar. Karena ketika kami pun misalnya kayak mau latihan gitu, Latif, wah ternyata nggak bisa nih, aku ada jadwal anakku mau ke dokter misalnya, kita akan ganti jadwalnya entah maju atau gimana. Kayak wawancara ini pun kan kita rencana malam kita rubah juga kan. Iya betul. Nah, kita harus mengatur jadwal yang lain, nggak bisa memaksakan harus bisa nih. Kayak Isa kalau malam karena emang harus siap-siap untuk jualan, Latif nanti malam ada latihan, Mamat juga masih ngajar, Adria masih ada rekaman gitu. Jadi kami akhirnya fleksibel, ya udah kita bikin. Dan kemudian kalau misalnya sosial media ya pasti sebenarnya ada apa ya, ada desainnya gitu, dalam artian kami akan seperti gimana. Tapi kami lebih memikirkan bagaimana engagementnya kan. Karena sebaik mungkin, sebagus mungkin, kalau itu ternyata nggak organik dan seolah-olah kayak dibikin, kita selalu mengukur indikatornya adalah kalau saya itu dari bagaimana engagementnya. Ketika tiap posting itu berapa sih yang nge-like misalnya untuk Down for Life ya. Betul. Untuk kepentingan branding kalau ini. Kan ada macam-macam ya. Ketika sosial media itu kan kepentingannya ada kepentingan branding, kepentingan promosi, ataupun sekedar nyampah aja kan. Betul. Nah, kita harus menyesuaikan juga. Oke, ini kepentingannya branding. Misalnya kami sedang kerjasama dengan klien A misalnya kayak Sababai kemarin atau Jan Sport ya. Kami berharap oke, ketika di posting ini yang like harus minimal sekian, dan kemudian yang komen ataupun yang ikutan harus berapa ratus. Karena percuma kan kita bikin sebagus mungkin ternyata yang like cuma dikit gitu. Benar. Engagementnya nggak dapat, karena sebenarnya itu bisa dipelajari kan. Karena ketika kami akan selalu dibikin sangat template yang sangat bagus, sangat rapi, itu belum tentu followernya Down for Life akan menikmati itu gitu. Ternyata bisa dilihat follower Down for Life itu lebih seneng hal-hal yang organiknya kami, ketika kayak Rio motongin daging, ternyata anaknya Latif nyanyi-nyanyi, itu tuh ternyata berapa orang tuh mengebawa Down for Life tuh mewakili mereka. Down for Life itu seperti halnya juga kami, makanya di profil kami tuh kami menyebutkan kami orang-orang biasa yang memainkan metal di band hardcore. Jadi kami bukan seseram yang dibayangkan band metal harus gimana kayak tadi kamu bilang, oh nggak ada yang ngerokok ya. Ya karena rokok bukan indikasi apapun dalam metal gitu. Bener. Nah itu juga yang apa namanya, waktu pas aku kan baru megang acara Emrock ini sekitar bulan Januari kan. Jadi aku kalau misal dibilang poser, I'm a new poser gitu kan. And nah aku pengen mempelajari sebenarnya karena banyak aku Kristiani dan aku pengen tahu sebenarnya kayak sebenarnya seserem apa sih gitu kan dari metal yang dibilang musik keras, musik serem gitu. Tapi ternyata gitu ya, aku begitu perjalanannya, sepanjang perjalanannya ternyata anak-anak metal itu tidak semenyeramkan itu sih gitu. Dan termasuk band kalian itu tidak semenyeramkan itu gitu. Ada yang salatnya 5 waktu, ada yang rajin sekali ke gereja gitu kan, ada yang sangat lovely sekali gitu. Karena siapa sholat 5 waktu? Ada lah. Kamu dulu waktu pacaran sama mbaknya yang dulu itu loh. Ya, nggak denger ya? Pakai headset aman. Tapi nanti aku kirim ke linknya inilah istrinya Mas Isa ya kan. biar tahu aku akan musiknya aja sih mbak.
serem itu musiknya aja. Tapi Musiknya serem, tapi secara ideologinya, secara filsafat hidup kalau dibilang serem ya serem atau enggak kan tergantung pendapat masing-masing ya. Bagi saya Benar. hidupnya Latif itu serem loh. weh, ya seserem apa hidupnya Latif emangnya? Ya, bagi saya serem, misalnya Latif punya anak 2 gitu. Punya anak 2 itu teror banget bagi saya kayaknya, kebayang aja anak kecil. Waduh, Satu lari ke sana, satu itu kan serem sebenarnya kan. serem bener serem. Bagi saya, tapi bagi Latif mungkin ya nggak serem gitu. Kayak bagi Isa gitu, lihat saya tuh, wah kamu Mas Haji, kamu serem banget hidupmu. Tinggal di lantai berapa, itu kan serem bagi orang. Kalau bagi saya enggak ya enggak. Enggak. Mas Isa juga, wah kamu Mas Isa mau bekerja siang dan malam bagi kuda, itu kan serem. Tapi kan bagi Mas Isa, Serem. ya itu sudah biasa kok. Sudah Serem atau enggak, ya itu kembali dari sudut pandangnya masing-masing, Mbak. Ya, tapi enggak ya? Iya benar. bener. Pokoknya hidupnya Mas Isa tuh sebenarnya tuh hardcore banget, tapi ya itu kan menurut orang gitu kan. Menurut Mas Isa, menurut orang-orang enggak. menurut Mas Isa sebenarnya. Oh, kembali. Wih, keras gitu. Oh. Baik. Dia tinggal di rumah, tinggal ngambil uang, tinggal ngambil di pohon loh dia. Amin. Banyak loh dia pegawainya. Jalan-jalan pegawai itu. Amin. Ih, ngeri banget Mas Isa nih. Ya kan? Apa Mas Latif juga gitu Mbak, kayaknya ngajar gitu. Wah kasihan ya Mas Latif, kerjanya gundang-gundung di rumah, kayak orang nggak ngerti. Ngajar tuh muridnya banyak Mbak. Ya pokoknya Latif itu pajak aja, bulanan Latif itu pajak sekitar 15 juta ya, pajaknya aja Tip ya. Wah, amin. Amin. bebe ngeri banget. Semua Pajak semua apa itu? Pajak apa itu 15 juta? Hanya pajak penghasilannya, pajaknya aja loh itu. atau pajak dari istrinya mungkin, bukan ya? Ya, Istrinya yang mana? Oh, istrinya banyak. Istrinya banyak Mas Latif. istri cuma satu, Mbak. Oh, simpenan. Mas Oh, Haji kayak simpenan katanya. Enggak, oh, semua itu teman. oh. Oh, ini ya, relasi bener. Atau kolega, ya kan? Mana Mas Isa? Mas Isa. Saya agak blank aku. Iya. Iya. Mas Latif. Iya. Satu-satu sih. Mas Latif. Mandi itu. Gimana? Gimana? Ada. Ya. Enggak sih, pokoknya kalau saya sih ya ngalir aja sih. Iya. ngalir. Ah, Jadi ngalir aja. gini, kalau aku sih Mas Latif kerja enggak. Ya. Jadi kayak John Polem tuh kayak punya apa ya, dengan sendirinya punya tugas masing-masing. Kayak Mas Haji ini kan dia lebih ke apa ya, yang apa otaknya lah. Koneksi. Bukan, ya semuanya koneksi, kayak yang ngatur bandnya nanti begini ya. Berarti kan dengan sendirinya berjalan. Kalau aku musiknya bikin musik sama Mas Rio bener-bener bikin musik, Mas Latif ya gudang-gudung gitulah. Jadi dengan sendirinya hanya kan berjalan juga kan. Jadi enggak seorgan gitu juga, cuman memang sudah begitu adanya. Jadi akhirnya mungkin kalau di Don Polem nggak ada Mas Haji gitu, aku nggak yakin nanti bandnya ini bakal bisa kemana-mana atau bagaimana. Atau mungkin nggak ada Mas Latif, mungkin musiknya juga nggak jadi seperti sekarang ya. Karena kan akhirnya musiknya pengennya begini-begini, jadi nggak bisa. Tapi dengan adanya Mas Latif akhirnya untuk membuat musik yang dimaui kita itu akhirnya mampu gitu loh, bisa gitu loh. Akhirnya kan ya itu tadi ikhlas. Ikhlas. Tapi ada gak sih kayak apa namanya strategi yang disiapkan oleh Mas Aji selama 22 tahun pengen diterima sebagai band yang seperti ini gitu, image-nya ada gak sih di titik itu? Tapi akhirnya jadinya Kalau saya sih selalu menganggap Dan for Life keren ya. Itu kan keren. Iya. Tapi Kan harus percaya diri dulu, benar. pandangan orang ya dikembalikan ke pandangan orangnya Mbak. Tapi kemudian indikasi musiknya keren atau gimana itu sebenarnya ada beberapa indikasi yang jelas. Satu misalnya ketika manggung itu apakah penontonnya banyak atau enggak. Ketika membuat sesuatu bagaimana responnya, ketika bikin rilisan fisik CD bagaimana penjualannya, itu kan semuanya bisa dihitung ya. Benar. Indikasinya. Ketika bikin merchandise berapa ratus
kaos yang laku dalam berapa lama, kemudian ketika di sosial media berapa followersnya, itu kan salah satu indikasi juga kan, yang paling simpel itu indikasi ketika ngomongin indikasinya yang bisa dihitung gitu dan terlihat. Yang nggak terlihat adalah faktor orang suka dan enggak kan. Kalau bagi saya sih, akhirnya ketika orang mulai mengapresiasi kami dengan cara apapun, mengapresiasi itu kan ada kemudian band lain bawain lagu kami, ada orang kemudian mengcover lagu kami, itu salah satu indikasi juga kan. Bagaimana kemudian ya kami habis manggung, kemudian ada orang nyamperin gitu ya, orang nyamperin dan kemudian dia dengan tulus seperti kata Mas Isa tadi ngomong, terima kasih Mas, dan banyak yang cerita, dia menceritakan sesuatu, karena kami banyak DM, banyak orang yang kemudian kita ada grup pasukan babi neraka, banyak orang cerita di situ bagaimana arti Down for Life buat mereka. Itu bagi saya sebuah capaian yang tidak ternilai itu ya. Bahkan guys, Mas Haji bentar, ya. aku kebelet pipis di lu ya. Sebentar aman, dah guys. Film nggak? Padahal PEDW sing ngersake gitu. Orang. Aku tuh dari tadi berhenti dia. Wah, kita siapa yang ngerasa? Ini direkam nanti nonton dia. Ini juga masih direkam ini. Day 2, day 3, day 4. Halo. Ambek. Ya, nggak pernah kan diwawancarin kayak gini? Pasti kamu dirasani loh sama kita. Iya. Oh iya. Tantemu ya, kenalin tantemu ya. Iya. Tapi kalau bisa dilihat dari karya-karyanya teman-teman kan, Down for Life sendiri itu kan judulnya itu apa, liturgi penyesatan, terus apa namanya, kami adalah api. Itu sebenarnya terinspirasi dari apa sih kalian membuat lagu-lagu yang apa namanya, keresahan apa sih yang sebenarnya pengen disampaikan? Ya, apa yang kami rasakan mestinya ya. Iya, maksudnya keresahan, ya benar. Kami sih sering menggunakan bahasa-bahasa metafor itu, bahasa-bahasa redaksional. Ketika di album pertama itu masih biasa, album kedua itu yang pernah akhir pekan itu banyak redaksional dari gereja, karena saya Katolik ya, jadi dia membicarakan, makanya ada judul liturgi penyesatan, ada kata sakramen dan lain-lainnya. Itu kan sebenarnya hal-hal yang kemudian kalau bagi saya karena dekat dengan saya kan. Nah, tapi saya sebenarnya kayak bukan berarti ini memuja atau menghujat juga, punya pandangan. Akhirnya kalau bagi saya mengikuti, ya saya percaya dengan apa yang saya percaya kan gitu. Bahwa kadang kata dibilang kalau Down for Life album kedua itu banyak yang bilang lebih kayak berbau religius gitu. Album ketiga lebih spiritual, bahwa saya konsep ketuhanannya itu yang saya percaya ya. Tuhan itu bukan ada dalam bangunan yang besar, bukan dalam bentuk suatu kemegahan, tapi Tuhan ataupun semesta ini ataupun Sang Hyang ini ada di hati kita masing-masing kan. Betul. Saya setuju kalau ini. Seperti ketika mungkin kamu Kristen atau Katolik? Katolik aku. Nah, Katolik itu sebenarnya kan ada perdebatan tentang ada Injil Yesus yang tidak diakui oleh Vatikan. Itu sebutannya karena dalam bahasa Aramaik dia mengatakan, temukanlah aku bukan dalam batu ataupun dalam kayu yang besar, belahlah itu, karena sebenarnya aku bisa kamu temukan dalam dirimu. Sebenarnya kan Tuhan itu ada dalam diri kita masing-masing kan. Betul. Nah sebenarnya sih kami sih yang pengen kami sampaikan ya, semua orang itu pasti mempunyai perjalanan spiritual dan anunya masing-masing gitu. Jadi sebenarnya hubungan kita dengan yang kuasa itu kan sangat sederhana itu kan. Benar, sangat sederhana itu. Teriak-teriak, kita nggak perlu kemudian memanggil Tuhan dengan berteriak-teriak, ataupun kita kemudian mengagungkan namanya dengan kekerasan ataupun dengan suatu hal yang hebat gitu. Karena kan dengan hal yang sederhana saja, seperti kata Mas Isa, tulus dan ikhlas gitu. Benar. Itu kalau itu tuh betul. Oh ya, lupa aku bersyukur. Lupa aku. Itu kunci kehidupan kalau kata Om Erwin selaku temanku di Jack 77. Kalau di Malang di Jack 77. Itu aku suka.
Jack 77 itu adalah sebuah toko alat musik, tapi Om Erwin itu ya seumuran sama Mas Aji paling, ya kan? Dan anak Portal Musik Malang, tahu pernah dengar? Nah itu. Sama gitu ya. Iya, masih satu member lah, tapi beda. Pokoknya bosnya Portal itu dia. Nah dia Islam dan aku Katolik, jadi sempat aku apa ya? Ada di titik namanya juga anak muda di titik apa sih ini Tuhan itu siapa kayak gitu-gitu. Kenapa aku harus memuja seperti ini dan lain sebagainya gitu kan, dan that's why kenapa aku sering ke Solo, karena aku sering konsultasi sama Romo aku itu. Menurut aku logikanya seorang Romo itu masuk di dalam pikiran aku, dimana dia bilang percuma ini bangunan kapel dibangun dengan segala macamnya, tapi kalau misalnya tidak digunakan untuk sesuatu yang baik gitu kan. Nah, dan percuma kamu melayani Tuhan tapi hati kamu bukan buat Tuhan gitu. Nah itu yang aku di masa aku mencari Tuhan itu, akhirnya aku menemukan orang-orang yang bisa aku ini masuk nih gitu, bukan cuma fanatik yang kita biasa bilang fanatik mah fanatik yang terlalu tidak berujung gitu. Jadi kayak fanatik tapi lu nggak jelas gitu loh, sebenarnya tuh lu sekenal itu nggak sama Tuhan lo. Kayak ada beberapa teman-teman aku gitu kan, dia pengen mengkristenisasi orang-orang gitu, tapi dia sebenarnya tidak semengerti itu tentang Tuhannya gitu. Nah itu yang membuat aku, ini masuk sih, maksudnya dari album-albumnya Down for Life ini aku masuk dalam logika aku, karena sebenarnya Tuhan aku percaya itu Tuhan ada, tapi memang kita tidak bisa logikakan itu, and ya nggak perlu sih untuk kayak kita menyebut, hey aku mencintai Tuhan Yesus gitu, tidak perlu sebenarnya. Cuma Tuhan kita wajib tahu aja Tuhan, gue cinta lo, tapi nggak usah diungkapin yang terlalu berlebihan gitu. Kami nggak ritualnya bagus ya. Kita di Down for Life tuh nggak ingin menyampaikan sesuatu ataupun ada visi dan misi di lagu, itu nggak ada. Bener. Sebenarnya itu untuk kami sendiri aja. Ketika orang tuh berhak merepresentasikan apapun gitu tentang lagu itu ya. Meskipun kemudian ada yang bertanya, kemudian kami bisa menjelaskan, tapi ketika orang mempunyai pandangan lain, itu kembali itu hak mereka. Betul. Tapi ada beberapa orang yang kayak misalnya seandainya itu menyimpulkan, wah kamu percaya Tuhan tapi nggak percaya agama, kamu percaya ini. Tapi sebenarnya kalian ada nggak sih yang waktu pas dalam penggarapan album yang kedua atau album yang mau menuju ke album yang ketiga ini, ada nggak sih yang oh ya album keempat ya berarti ya. Nah ini ada nggak sih dalam proses penggarapan teman-teman gitu kan, ada yang bilang oh berarti ini Down for Life itu agnostik banget nih, atau penyimpulan yang seperti itu, dan gimana kalian untuk menanggapi hal yang berbau ketuhanan kalian gitu dalam kehidupan sehari-hari? Kalau di Down for Life sendiri kami nggak pernah mempermasalahkan dan mendiskusikan itu ya, karena bagi kami itu adalah hak individu masing-masing gitu. Benar. Jadi kami sudah selesai dengan tatanan itu gitu. Saya nggak pernah ngomongin Isa tentang agamanya Isa, ataupun urusan Isa dengan Tuhannya itu adalah urusan Isa. Demikian juga Isa nggak pernah mempermasalahkan urusan saya dengan Tuhan saya. Itu kami sangat percaya dengan kebebasan individu masing-masing di sini, dan itu memberikan itu karena di luar batasan kayak tadi saya bilang, ini Down for Life dan punya kehidupan masing-masing. Jadi Down for Life, kalau ada orang bilang wah Down for Life ini band agnostik gitu, itu terserah orang gitu. Kami nggak pernah menyebut kami agnostik, atau ada orang juga dulu menyebut wah Down for Life ini band yang sangat beragama misalnya, ada gitu. Itu terserah orang, band religius. Kami nggak pernah menganggap seperti itu dan mengklaim seperti itu sih. Ya, biarlah itu menjadi misteri bagi orang-orang. Ya kan? Oke. Biar tetap penasaran. Kayak album Hipne Perang itu kan image-nya kan kayak album religius gitu. Ada doa-doa, ada azannya juga kayaknya. Iya. Emang image-nya seolah-olah kayak album yang bicara tentang agama, dan
dan kita adalah playernya ini kayak fokus sama satu agama tertentu, kayak kayak keras sama agama tertentu. Padahal Tapi sebenarnya sebenarnya kami hampir nggak pernah ngomongin soal agama, Oke. nggak pernah dalam ngomongin soal kehidupan agama. sehari-hari ya. Ya bahkan saya pun nggak tahu Isa sekarang Iya. agamanya apa, dia ikut si A Bawet. atau si B, itu urusannya Isa gitu. Tapi bahkan kayak Rio dia bilang menyembah pohon pun itu juga hak Rio ya, kita nggak pernah mempermasalahkan itu. Oke, berarti memang Saya kayak rumah tanggaku kan juga gitu, istriku Ya. Kristen, akunya Muslim. Ya, kami sangat Jadi memang udah terbiasa lah. anu itu ya, kayak di keluarga Rio juga begitu ya. Keluarga Rio itu juga Iya. keluarganya ada yang Katolik, ada yang Muslim gitu. Kalau di saya meskipun Katolik jarang ke gereja, kemudian pasangan saya lebih ke agnostik, keluarga besar kami apa, tapi itu bukan menjadi masalah. Kayak di tempat kita itu kayaknya nggak pernah ada yang ngomongin itu ya, paling tetap masih selamat Natal, selamat Idul Fitri gitu aja ya. Justru sekarang ini malah ngomongin jadi. Iya, saya kadang lupa loh agama saya apa. tapi kalau misalnya dari apa namanya beberapa orang kan percaya akan adanya surga dan neraka, tapi sebenarnya teman-teman ini yang bertiga hadir dalam Google Meet ini, sebenarnya kalian percaya nggak sih dengan adanya surga ataupun neraka di afterlife, di kehidupan selanjutnya? Percaya nggak sih? Ya percayalah. Kalau saya Percaya? pribadi sih percaya, saya sendiri percaya. Cuman maksudnya kayak kita hidup di dunia ini kan, kalau misal kita melakukan sesuatu yang nggak baik, pasti akan ada Karma judgment-nya. ya. Ada balasannya Entah itu gitu sebenarnya. karmanya pada saat kita hidup ataupun setelah kita mati nanti, tetap ada sih menurutku. Jadi setitik kebaikan pasti ada balasannya, setitik kejahatan katanya ada balasannya juga. Nah, mungkin ke surga dan nerakanya kan kayak gitu. Siapa Ih, keren. Iya ya, misal kamu baik sama orang, sama orang ya pasti nanti itu, tapi baliknya nggak pasti sama toh, tapi Ya. bisa beda lah. Mungkin kalau bagiku ya seperti itulah surga dan neraka. Ya sebenarnya kalau dalam agama Samawi itu memang semuanya ada surga dan neraka ya. Samawi itu Islam, Kristen, Katolik. Tapi ketika kita sebelum agama Samawi itu tidak ada kan, tidak ada konsep surga dan neraka, dan itu kembali ke pilihan masing-masing aja. Kalau saya sih benar kata Mas Isa, kayak percaya bahwa kita berbuat baik pasti kita akan mendapatkan hal baik. Kita berbuat jahat pasti kita akan mendapatkan hal yang jahat. Bener banget. Sekecil apapun itu, sekecil-kecilnya malah tetap. Itu kayak karma kan, kayak Mas Latif bilang juga, balasannya bisa saat kita hidup atau saat kita mati. Itu pun kita juga nggak tahu kan, itu Betul. rahasia alam, alam yang akan menjawabnya gitu. Oke. Titikku sebesar lanjut. Mas Latif, Tapi ini bahasanya dalam banget ini kalau Riwada. wah untung dia nggak ikut, dia nggak nyampe ya. Teman-teman dan yang mempunyai si empunya kehidupan yang lebih banyak gitu kan, om ini saya mohon pengertiannya, pengertian nggak tuh, pandangan gitu terhadap agama itu seperti apa, boleh Pak? Wah, aku bukan expert dalam hal ini ya. Cuman kalau bagiku itu semuanya itu berhubungan kalau menurutku. Jadi kayak It's okay. iya, jadi kayak semuanya itu keseimbangan. Jadi satu kesatuan gitu loh. Kalau aku lihat misal kayak, jadi mereka punya fungsinya masing-masing. Katakanlah alam semesta ini tubuh kita gitu. Ya kan? Alam semesta ini kan ada pohon itu kan menghasilkan oksigen ya kan? Oksigen hubungannya sama kita hirup gini bla bla bla. Ada air, ada semuanya kan, ada fungsinya masing-masing gitu loh. Sama juga kayak tubuh kita kan ada bulu hidung, ada gigi. Kayak gitu juga aku di dunia ada ini, jigong, benar. aku fungsiku sebagai rambut atau pantat atau apa bulu hidung atau apa kan fungsiku di situ. Akhirnya aku di situ, pasti di situ. Jadi nggak semua orang sama kan. Akhirnya aku memaknanya seperti itu. Tapi justru dari situ akhirnya jadi keseimbangan. Jadi yin yang kita dulu kalau di analogi Cina ya. Kamu Cina apa?
Bukan. Bukan Cina. Ya kalau aku memaknainya seperti itu, tapi aku tuh kembali lagi ke masing-masing ya, karena orang pasti bakal beda-beda juga, dan aku nggak bisa memaksakan hal itu. Lebih private antara kamu sama Tuhan kan. Tuh, betul. Areanya masing-masing lah. Percuma kalau aku punya gambaran seperti ini terus aku misal ngomong sama Pak Ustadz gitu, nggak bisa gitu. Ya aku nggak mau, aku nggak, itu area private juga ya. Itu private ya berarti ya, memandang sesuatu itu private. Lebih ke private sebenarnya kalau aku. Kalau Bapak siapa? Bapak drummer. Bapak Latif, silakan. Ya, kalau menurutku arti agama itu ya itu tadi, maksudnya hubungan saya dengan Tuhan itu sendiri. Nah, mungkin ada beberapa aturan yang mungkin sudah dijelasin oleh beberapa ulama-ulama besar, atau mungkin dari Quran sendiri. Saya bicara Muslim ya, mungkin dari Quran sendiri udah ngeluarin fatwa dan sebagainya. Cuman kan fatwa dan tulisan-tulisan tersebut kan multitafsir. Jadi menurut saya mungkin kita sendiri bisa menafsirkan, cuman memang harus disesuaikan dengan yang terjadi saat ini. Jadi memang harus relevan. Kita tidak bisa nangkep mentah-mentah gitu. Kalau kita nangkep mentah-mentah gitu, ini agama yang saya anut itu pasti akan kejam sekali. Jadi kecerdasan kita sendiri aja lah dalam mengartikan sebuah tulisan, sebuah tafsir gitu. Jadi menurut saya seperti itu. Ya, tapi yang jelas semua mengajak ke dalam hal kebaikan. Tahu saya kan gitu. Nggak boleh membunuh, semuanya sama, nggak boleh membunuh. Ya. Benar. Gitu. Fungsinya kayak manual book mungkin kali ya. Jadi 10 perintah Tuhan itu kan memang sudah menjadi dasar. Betul, 10 perintah. Muslim kan juga ada toh, itu kayak betul. Di Muslim ada harus sholat, ada kayak gitu. Di Katolik ada yang 10 perintah Tuhan apa itu. Hampir sama sih sebenarnya. Oke. Kristen sendiri kan setiap gereja kan beda. Iya. Cara ibadahnya beda. Ada yang sakramen seminggu sekali, ada yang sakramen sebulan sekali. Ada yang sumbangannya sukarela, ada yang persepuluhan. Iya. Nah, ada yang persepuluhan makin kaya. Tapi aku yang nggak setuju kalau ada yang memanfaatkan lebih kayak ditunggangi gitu loh. Dari zaman dulu kan kayak gitu kan. Jadi benar. Dari zaman Romawi aja sudah kayak gitu. Apalagi sekarang tuh aku ya itu tapi udahlah. Mas Adi coba. Ya semua agama baik, berarti kan yang nggak baik itu yang orang memanfaatkan agama untuk kepentingannya masing-masing kan. Entah kepentingan politik identitas, kepentingan ekonomi, banyak. Sebenarnya itu yang jahat adalah mereka. Karena mereka menggunakan suatu hal baik untuk hal yang buruk sebenarnya. Oke. Ini berarti dijadikan sebuah tameng doang ya guys sih? Iya, banyak nggak bisa dipungkiri seperti itu. Di dalam segala periode zaman di dunia kan, itu tadi zaman Renaissance ketika gereja Katolik menggunakan agama ini untuk kepentingan mereka ekspansi, dengan eksplorasi, kemudian banyak hal, dan kemudian politik identitas ketika zaman pilgub, zaman pilpres. Nah, itu kan sebenarnya yang brengsek kan orang-orangnya aja kan, menggunakan agama untuk hal seperti itu. Tapi ketika ini memang kembali ke rasa ya. Jadi akhirnya kita memang harus bisa mendengarkan hati kita. Bagaimana ketika kata Mas Latif, sebuah ajaran ini sesuai nggak sih, disesuaikan dengan apa yang kita lakukan kan? Kita pasti berbeda dengan yang ada di Arab, berbeda dengan ada yang di India, berbeda dengan yang ada di Eropa gitu kan. Pasti kan kita menyesuaikan juga. Nah kalau menurut saya ya lakukan segala sesuatunya sesuai dengan apa yang kita rasakan. Sebenarnya sih banyak orang ya hanya mengedepankan egonya aja kan. Ego bagus kalau dikelola dengan baik kan. Betul. Mbaknya lagi getol-getolnya pencarian Tuhan nih kayaknya. Wes, enggak sih, makanya kalau aku sebut life begin at 40 itu mungkin bisa jadi benar juga ya, karena setelah kamu lagi umur berapa, 22, 23, 25 itu 22 masih getol-getolnya kesana kesini. Beda nanti kamu semakin, aku sih ngerasanya gitu ya, jadi dari umur 40 itu ternyata gini toh, nanti kamu bisa paham sendiri sih kalau itu ya. Tapi bagus juga sebelum 40 kamu sudah menemukan arti
arti Tuhan ataupun arti Nah, iya, sesuatu iya. yang besar ini, tiap orang pasti Nah. mempunyai pengalamannya masing-masing kan. Kalau Mas Isa mulai menemukan ini di umur 40. Nabi Muhammad aja jadi nabi umur 40 loh Mas. Kayak gitu. Iya, dia kan pilihannya kan. Semuanya Betul. semuanya Kristen kan, dasar dari Kristen kan cinta kasih. Ya udah, cinta kasih itu. Karena dengan cinta kasih kamu gak akan bunuh orang, Benar. gak akan nipu orang, gak akan mengambil hak orang lain gitu. Bener. Namun aku suka mempertanyakan kenapa orang-orang tuh terlalu berfanatik terhadap satu agama. Menurut aku itu agama itu adalah tata cara juga gitu kan, tata cara berekspresi dalam berdoa. Ih, keren banget aku hari ini ngomongnya. Ya, Terus keren hubungannya banget. sama musik metal apa ini? Musik metal, iya korelasinya kenapa kita nyari ngobrol sampai sini ya? Sangat berbanding terbalik sekali ketika di pembukaan kita berbicara agak kotor dan di akhir ini kita sangat ketu. Seimbang atau balance. Oh benar. Habisnya nanti nangis-nangisan gitu. Oh iya benar. Siapa yang merasa gitu biasanya gitu di red. Aduh, terima kasih sekali. Ternyata kita udah ngobrol-ngobrol sekitar 1 jam, ya kan? Mungkin teman-teman yang di sini terima kasih udah bersharing. Jadi ini aku makin ada PR sekali, ya kan? Buat aku pribadi menaruh judul clickbait yang bagus di YouTube itu apa? Karena pertanyaan yang aku siapkan ternyata bukan itu, ya kan? Dan ini di luar semuanya. Tapi Sebenarnya apakah Don for Life percaya Tuhan? nah, boleh gak? Boleh gak ini? Tapi sebenarnya kan bagus nih. Oh iya benar. Tapi sebenarnya kalian percaya Tuhan atau enggak sih sebenarnya? Wih. Terakhir nih. Itu pilihan masing-masing. Menurut kamu gimana? Dengan obrolan ini kamu bisa menyimpulkan kan bahwa apa sebenarnya apakah kami percaya atau enggak, dari kamu bagaimana? Kalau aku pribadi kesimpulan yang aku dapat ini Tuhan itu ada di hati gitu. Iya, aku Bukan. lihat daun aja lah bisa melihat daun. Bisa bikin begini ya, bisa kayak gini lah ya. Sebenarnya Iya. bisa. Gimana loh manusia bisa bikin daun ya? Ih, Nggak gila ada. keren. Bayangkan aja Benar. kamu itu dengan tubuhmu yang begitu kompleksnya terus kayak gitu. Ya, Benar. Manusia itu cuma bisa bikin anak, gak bisa bikin daun. Benar. Ya, belum tentu juga. Bikin anak pun itu juga perlu benar. campur tangan kekuatan besar ini kan. Benar. Oh. Berarti ya Sebenarnya Tuhan ataupun apa itu kekuatan besar, energi besar itu kan tiap orang mempunyai nyebutnya masing-masing kan. Orang Yahudi mungkin menyebutnya Yahweh, orang Hindu menyebutnya Sang Hyang Widi, orang Muslim menyebutnya Allah. Tapi ternyata ada sesuatu kekuatan besar yang memiliki semesta ini. yes, gitu. Ya sudahlah, daripada ini makin panjang, ya kan? Dan obrolan ini semakin melebar, kayaknya kita memang harus ngopi. Di coffee shop aja, Mas. Iya, kita. Kamu dong. Iya, nanti kita ketemuan saja di Jogja. Siap. Oke, jadi terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Terima kasih untuk Mas Aji, Mas Latif, Mas Isa. Salam buat teman-teman Down for Life yang lain, ya kan? And see you next time. Bye bye. Nanti kalau udah diupload aku share linknya. Oke, bye bye. Rahayu. Ya, makasih.